Apa kabar teman-teman kesadaran jiwa? Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang selalu hadir dalam hidup kita, tapi sering kita abaikan. Emosi, marah, sedih, takut, kecewa. Kadang kita terlalu larut di dalamnya. Kadang kita malah menekannya dalam-dalam. Tapi apakah kita benar-benar memahami emosi kita? Di kesadaran jiwa, kita belajar bukan sekadar hidup, tapi menyelami hakikat kehidupan itu sendiri. Dan hari ini, kita akan merenungkan sesuatu yang sering kita lupakan. Bagaimana mengelola emosi dan menemukan harmoni dalam hidup. Karena hidup bukan sekadar tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya di dalam. Coba pikirkan momen terakhir ketika emosi menguasai dirimu. Mungkin saat seseorang menyakitimu, mungkin saat sesuatu yang kamu harapkan tidak terjadi, atau mungkin ketika kamu sendiri tidak tahu kenapa hatimu terasa berat. Kita sering berpikir bahwa emosi itu musuh, bahwa marah, kecewa, atau sedih adalah tanda bahwa kita lemah. Tapi, bagaimana kalau emosi itu sebenarnya adalah pesan dari jiwa kita sendiri? Bagaimana kalau di balik emosi itu ada sesuatu yang ingin kita pahami tentang diri kita sendiri? Tato emosi itu seperti ombak, kadang tenang, kadang bergelombang, kadang menghantam keras. Kalau kita hanya menahan atau melawannya, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita belajar memahami arusnya, kita bisa belajar berselancar di atasnya. 2. Emosi yang tidak dikelola bisa mengendalikan hidup kita. Pernahkah kamu marah, lalu menyesali perkataan yang keluar dari mulutmu? Pernahkah kamu merasa cemas berlebihan, hingga lupa bagaimana caranya menikmati hidup? Pernahkah kamu merasa kosong, karena terlalu lama menekan emosi yang sebenarnya ingin kamu rasakan? Emosi yang tidak dipahami akan menjadi rantai yang mengikat kita. Tapi emosi yang diterima bisa menjadi jalan menuju kebebasan. Dulu ya, ada seorang samurai yang ingin belajar tentang kesabaran dan pengelolaan emosi. Ia datang ke seorang guru Zen dan bertanya, "Bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku?" Sang guru hanya tersenyum lalu berkata, "Ikuti aku ke tepi sungai." Di sana, sang guru mengambil segenggam pasir dan mengepalkannya erat. Semakin ia menggenggam, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jarinya. Lalu ia membuka tangannya perlahan, dan pasir itu tetap ada di telapak tangannya. "Emosi itu seperti pasir ini," kata sang guru. "Semakin kau berusaha menggenggam dan mengontrolnya, semakin ia hilang kendali. Tapi kalau kau membiarkannya hadir tanpa perlawanan, ia akan tetap bersamamu, tanpa perlu menguasaimu." Sang samurai terdiam. Sejak hari itu ia nggak lagi melawan emosinya. Ia belajar untuk merasakan, memahami, dan melepaskan. Kita sering lupa bahwa emosi itu bukan hanya sekadar perasaan, tapi sebuah pantulan dari kesadaran kita sendiri. Marah muncul bukan karena orang lain salah, tapi karena ada bagian dalam diri kita yang belum kita pahami. Sedih datang bukan sekadar karena kehilangan, tapi karena ada pelajaran yang sedang disampaikan hidup kepada kita. Ketika kita memahami ini, kita tidak lagi melihat emosi sebagai musuh, tapi sebagai sinyal kesadaran dan harmoni dalam hidup. Bukan berarti kita harus selalu tenang, tapi kita tahu bagaimana menari dalam setiap gelombang emosi yang datang dan pergi. Sebagaimana kata Rumi, jangan menolak kesedihan, jangan menolak kebahagiaan. Biarkan semuanya datang seperti tamu di dalam hatimu, karena mereka semua membawa pesan. Jadi teman-teman kesadaran jiwa,